Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Saudara, mari kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari-hari yang Engkau berkati di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu sekalipun ada banyak tantangan, ujian, ataupun pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kami. Ketika kami diuji, maka Engkau Tuhan akan memberikan kami pertolongan, jalan keluar, bahkan kekuatan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami sambut kebenaran-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati, apapun yang menjadi tantangan, ujian, pencobaan, berbahagialah jikalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai satu kebahagiaan. Yakobus 1 mengatakan demikian. Sebab ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan langkah kehidupanmu. Tidak seorang pun yang akan dapat tahan berdiri kalau tidak berpegang kepada kekuatan daripada Tuhan. Jikalau seorang menganggap dirinya kuat, perhatikanlah supaya engkau benar-benar itu tahan uji. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah keadaanmu dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, bahwa barang siapa mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, di dalam kehidupan ini saudara, kadang-kala kita mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan sudah memberikan tokoh-tokoh iman sebagai contoh untuk kita belajar dari sejarah. Israel merupakan satu contoh yang terukir di dalam sejarah sebagai percontohan bagi kita supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebab pengalaman itu adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pengalaman dari diri sendiri mengajarkan kita untuk lebih waspada. Tapi belajar dari pengalaman orang lain itu jauh lebih bijaksana. Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 mengingatkan jemaat di Korintus dan juga kita untuk mari melihat kembali sejarah perjalanan bangsa Israel, bukan untuk sekedar bernostalgia, tapi belajar dari kegagalan mereka dan tidak mengulanginya lagi. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekali lagi saudara, belajar dari pengalaman diri sendiri itu merupakan satu kebaikan. Tapi belajar dari pengalaman orang lain itu merupakan satu hikmat kebijaksanaan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, Tuhan mengingatkan kita, perhatikan langkah kehidupan kita, bahwa untuk seseorang bisa tetap teguh berdiri, di kiri dan kanan itu ada jurang, ya. Dan mungkin di depan itu ada batu, di belakang itu ada lubang. Saudara, perhatikan keadaan kita supaya jangan sampai kita merasa teguh berdiri, merasa kita baik-baik saja. Ternyata dengan itu kita menjadi tidak awas, menjadi lalai dan tidak memperhatikan langkah kehidupan kita, kemudian tiba-tiba jatuh. Tapi ingat saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, bahkan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat sebab iblis sedang melepaskan kekuatannya yang lebih besar karena dia tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Bahkan antikris, pendurhakaan terjadi di mana-mana, godaan, cobaan, kejatuhan, baik kejatuhan dari diri manusia lama maupun manusia baru itu diuji terus dengan berbagai-bagai macam tantangan saudara. Tapi ingat, sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada ujian, sekalipun ada godaan, itu pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Bahkan ujian pencobaan yang melebihi kekuatan manusia saja, Yesus dapat untuk menanggungnya.
Tapi Tuhan ingatkan, ini tidak akan melampaui kekuatanmu. Allah setia. Nah, perhatikan kata Allah setia. Berarti penyertaannya ada atas kita. Dan kalau kita membutuhkan minta hikmat daripada Tuhan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan jikalaupun itu terjadi, ada jalan keluar. Saudara, jikalau kita merasakan bahwa segala sesuatu seolah-olah tertutup, selalu ada jalan. Mari kita baca secara lengkap firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ini, saudara. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Dan kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan dirinya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah kamu memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apanya yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, saudara, sekali lagi firman Tuhan ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, supaya jangan mereka melakukan hal yang jahat, jangan mereka melakukan penyembahan berhala, jangan mereka berbuat cabul, dan jangan mereka dengan hati nurani mereka melawan ketetapan-ketetapan Tuhan seperti yang dilakukan
Israel sebagai contoh. Nah, saudaraku yang diberkati, pertama kita baca di sini bahwa poin yang pertama bahwa semua orang, baik itu bangsa Yahudi, orang non-Yahudi, jemaat Allah maupun orang-orang yang bangsa-bangsa lain, semua itu mendapat anugerah yang sama. Semua nenek moyang kita berada di bawah perlindungan Allah. Semua makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan, keluar dari Mesir, seberangi Laut Merah, makan mana, surgawi, minum dari air yang keluar dari batu. Semua menerima kasih karunia Tuhan. Tapi saudara, ketika semua menerima kasih karunia Tuhan, orang-orang yang menerima kasih karunia ini tuh, saudara, tidak semua berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu membedakan kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Menerima kasih karunia Tuhan, dibenarkan di dalam Tuhan itu baik. Tapi tidak cukup hanya baik. Kita harus masuk ke dalam level berkenan. Amin. Berkenan, yaitu setelah beroleh kasih karunia Tuhan, mulailah lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau segera di level baik, kita mendapatkan pembenaran. Pembenaran itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah. Nah, orang-orang Israel mengalami mujizat Tuhan keluar dari Mesir itu bukan karena mereka baik, tapi karena mereka menerima anugerah. Mereka mengalami pembenaran. Mereka masuk di dalam level baik saja. Tapi untuk berkenan, harus melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah, ini menjadi peringatan. Anugerah saja tidak cukup. Anugerah saja tidak cukup, bukan berarti saya katakan bahwa anugerah itu kurang sempurna, kurang lengkap, tidak. Tapi dengan anugerah itu firman Tuhan katakan di dalam Roma 12, demi kemurahan Allah, demi kasih karunia Tuhan, demi anugerah yang begitu besar, sesuatu yang saudara tidak bisa effort. Saudara nggak punya uang untuk bisa membeli rumah, tapi rumah itu diberikan. Demi kasih karunia Anda sudah mendapatkan rumah, tolong dijaga saudara. Karena saudara pun mendapatkan anugerah, mendapatkan rumah yang mewah, rumah yang bagus. Tapi ketika saudara tinggal di rumah itu, saudara tidak tutup pintunya, saudara tidak merawatnya, listrik tidak dibayar, saudara tinggal di situ hanya seperti engkau tinggal di gua, bukan tinggal di rumah. Padahal rumah itu pemberian anugerah yang saudara tidak bayar dengan uang sendiri. Anugerah bukan berarti tidak lengkap. Anugerah itu sempurna. Tetapi untuk tetap tinggal di dalam anugerah, Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakan saudara keselamatanmu dengan takut dan gentar. Anugerah bukan berarti kita bebas dari kejatuhan. Kita harus menjaga segala sesuatu baik, tetapi bukan berarti segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi bukan berarti segala sesuatu itu membangun. Berjaga-jagalah supaya Anda tidak jatuh dalam anugerah yang begitu besar. Anda sudah dibenarkan, tapi memiliki perkenanan. Itu soal keputusan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, jangan andalkan pengalaman rohani masa lalu. Saya sudah baptis, saya sudah terima bahasa roh, saya sudah menerima baptisan baik selam, baptisan Roh Kudus, saya sudah kepenuhan. Jangan andalkan pengalaman rohani masa lalu. Tapi untuk berkenan harus ada ketaatan. Kalau tidak mencerminkan ketaatan, saudara pun bisa jatuh. Anugerah harus diresponi dengan kekudusan. Anugerah harus diresponi dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena untuk masuk level berkenan, saudara punya respon untuk taat. Poin yang kedua saudara yaitu dosa-dosa lama yang harus dihindari. Dari ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Janganlah kita menjadi penyembah berhala. Jangan melakukan percabulan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Nah, 5 dosa utama bangsa Israel yaitu yang pertama. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ya, hal-hal yang jahat itu menjadi satu godaan. Menginginkan hal-hal yang jahat itu begini. Kita sudah ada di level anugerah. Level dibenarkan. Level kebenaran. Kita sudah nyaman di sini. Tapi menginginkan, wah, dulu saya masih bebas untuk korupsi. Dulu saya masih bebas untuk kompromi. Saya pengen lagi di area itu. Pengen lagi melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kepengen itu ada di keinginan. Dan keinginan itu kemudian akan dibuahi. 5 dosa utama bangsa Israel itu
yaitu menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu menduakan Tuhan. Pada zaman itu saudara, orang-orang di Korintus itu banyak sekali penyembahan berhala. Mereka sudah tahu kebenaran. Tetapi ketika mereka makan daging penyembahan berhala, mereka ikut. Padahal mereka juga sudah mengikuti perjamuan suci, perjamuan kudus. Yang kedua, dosa percabulan. Hidup dalam berupa-rupa hawa nafsu. Turut serta di dalam rupa-rupa percabulan. Yang keempat, mencobai Tuhan, yang itu menguji kesabaran Tuhan. Yang kelima, bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini sangat nyata sekali. Orang Israel itu bersungut-sungut sampai mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Orang itu ditahan 40 tahun di padang gurun supaya generasi yang bersungut-sungut itu mati di padang gurun. Semuanya itu membuat mereka mati di padang gurun, bahkan binasa. Nah, saudara, jika kita jatuh dalam dosa yang sama, hati yang tidak bersyukur, saudara sudah di area yang benar, tapi saudara pengen balik lagi ke belakang, pengen lagi melakukan hal yang tidak benar. Hidup yang tidak setia, menyembah hal duniawi. Tuhan mengingatkan kita, jangan saudara. Belajar dari orang Israel, Tuhan sabar, Tuhan juga adil. Saudara, pembenaran anugerah Tuhan bukan menjadi tiket bagi kita untuk melakukan seenaknya. Tetapi demi kasih karunia Tuhan, demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan cuma hidup, kudus saudara, berkenan kepada Tuhan. Dosa-dosa lama harus dihindari. Yang ketiga saudara, ini peringatan. Nah kalau ada peringatan, saudara berjalan dengan kendaraan gelap-gelap di satu tempat tujuan yang jalannya licin, itu biasanya ada rambu-rambu peringatan. Saudara, rambu peringatan ini merupakan satu sign untuk kita memperhatikan langkah kita. Paling nyata sekali kalau kita bawa kendaraan. Ya, beberapa ratus meter sebelum kita sampai di situ sudah ada peringatan. Di sana ada perempatan. Sini mau ke kota mana, sana kota mana, berapa kilometer lagi sana kota mana. Jadi kita tahu, oh kalau ke Manado itu 30 kilometer, kalau ke Bitung itu 40 kilometer misalnya. Jadi karena kita mau ke Bitung, kita jelas saja belok ke apa yang diarahkan itu sign, peringatan. Lalu kita sudah betul nih jalan ke Bitung, kita lewat di jalan mungkin di jalan kelok-kelok ya, jalan Tanggari dan lain sebagainya. Terus di situ hati-hati ada jalan curam, itu ditandai dengan rambu-rambu peringatan. Lalu ada hati-hati ada belokan tajam, jangan melambung ya, seperti itu. Peringatan-peringatan tujuannya adalah keselamatan. Saudara balik lagi kepada doktrin keselamatan. Keselamatan itu kita selalu berpusat kepada Roma 10 ayat 9 hingga 10. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati engkau selamat. Oke, setelah itu apa? Ketika engkau berjalan di jalan yang terjal dan yang tidak lurus, ada peringatan-peringatan rambu-rambu yang mengingatkan. Hati-hati, di kiri ada jurang, di kanan ada tebing yang curam. Lalu di sini tidak boleh melambung. Lalu di sini dilarang masuk, harus belok ke kanan, ya. Jalannya menurun dan ada di sana ada pertigaan. Perhatikan sign-sign tersebut. Perhatikan firman Tuhan yang akan membuat engkau bukan cuma selamat di awal karena menerima Yesus, tapi juga selamat sampai akhir. Makanya saudara, peringatan bagi kita. Kalau kita masih belum ngerti juga apa arti selamat dan kita hidup seenaknya, saudara masih di kilometer 1, saudara sudah jatuh ke jurang, itu saudara tidak selamat. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan sebagai peringatan bagi kita. Firman Tuhan tidak hanya untuk dibaca, tapi menjadi cermin, menjadi satu rambu-rambu agar kita tidak jatuh dalam dosa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kita hidup di zaman akhir, lebih dekat pada kedatangan Tuhan, maka kita perlu waspada dan menjaga-jaga. Perhatikan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanmu. Selamat artinya sampai akhir Anda selamat. Kalau cuma selamat di awal, itu berarti belum selamat. Selamat adalah satu perlindungan daripada Tuhan supaya engkau menerima semua janji-janjinya. Tapi ingat saudara, sebelum dia akil balik, saudara tidak akan berhak menerima warisan. Hanya orang-orang yang dewasa akan dapat menerima warisan. Dan orang-orang dewasa tahu menjaga dirinya. Anak yang hilang, di dalam Lukas 15, menerima warisan daripada bapaknya. Dan ternyata dia belum dewasa. Apa yang dilakukan? Dia jual. Itu sebabnya Tuhan memberi peringatan, kalau masih anak-anak,
tidak akan mendapatkan warisan. Amin. Poin yang keempat, saudara berjaga-jagalah supaya kita jangan jatuh. Kalaupun kita mengalami ujian, pencobaan, itu pencobaan kita harus tahu bahwa itu pencobaan bias, tidak luar biasa. Karena sehebat-hebatnya pencobaan itu, dia setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, kita semua bisa jatuh, tapi Tuhan setia. Dan yang lebih luar biasa lagi, selalu ada jalan, selalu memberikan jalan keluar, selalu memberikan pertolongan, selalu ada cara untuk lolos, dan selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Kuncinya adalah kerendahan hati dan mari bergantung penuh pada Tuhan. Saat kita tergoda, ingat firman Tuhan ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan give up. Ada jalan keluar, ada kekuatan dari Tuhan. Dan satu hal saudara, jangan engkau meninggalkan Tuhan oleh karena saudara menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Yesus selalu ada, Yesus selalu menolong. Tapi kalau kita katakan, Yesus nggak sayang dengan saya, Yesus membiarkan saya menyalahkan Tuhan. Nah saudara, ini bahaya. Ayub ketika dia dicobai, dia tidak mengutuk Tuhan sedikit pun. Tapi istrinya berkata, tidakkah engkau ingin mengutuk Tuhan? Lalu Ayub berkata, apakah kamu hanya mau menerima yang baik, tetapi yang tidak baik kamu tidak mau menerimanya? Di dalam hal semuanya itu, saudara, Ayub tidak berbuat dosa. Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita jaga kepercayaan kita, Dia setia dan adil. Nah, saudaraku yang diberkati, mari kita belajar dari sejarah panjang bangsa Israel, kejatuhan dari 5 dosa, menginginkan hal-hal yang jahat, berbuat cabul, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Ya saudaraku, Tuhan telah memberikan teladan, peringatan, dan kekuatan untuk hidup kudus. Nah, hindari dosa, hidup dalam kasih karunia Tuhan sampai akhir. Karena di tengah jalan itu banyak rambu-rambu peringatan yang harus kita taati. Kalau kita taat, itu berkenan. Kalau kita sampai pada akhirnya, itu sempurna. Dan percayalah Tuhan itu setia. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mari kita sembah Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berjaga-jaga di depan kami sebagai pahlawan yang memberikan kami kemenangan, menjagai kami supaya kami tidak jatuh bahkan sampai tergeletak. Engkau tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Engkau menyertai kehidupan kami sebab ketika kami dicobai, kami akan diberikan jalan keluar. Kesetiaanmu sebagai perisai dan pagar tembok dan anugerahmu yang melingkupi kami seperti perisai. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Bapa di surga. Mungkin pada saat ini jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mereka sedang diuji, sedang mengalami berbagai macam persoalan yang tidak mendapatkan jawaban. Tetapi satu hal, Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan mereka. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, bijaksana yang diperoleh dari firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kaki kami tidak akan sampai terantuk, melainkan kami dapat melangkah sampai akhir, sampai mencapai garis akhir. Dan sekarang tiba bagiku adalah menerima mahkota kehidupan jikalau kita mampu menyelesaikan garis akhir. Bapa di surga, diberkatilah orang-orang yang sedang mengalami ujian, tantangan, pencobaan, persoalan kehidupan. Agar ada penghiburan daripada Tuhan. Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami ketika kami dicobai. Tuhan adalah setia dan akan memberikan kami jalan keluar. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya berseru-seru kepada Tuhan. Waspadalah supaya kami jangan jatuh sampai tergeletak, tapi diberkatilah orang yang selalu berseru dan mengandalkan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan yang hidup, kami selamat sampai garis akhir, menerima mahkota kehidupan. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. God bless you. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.